Oke, sahabat aren semuanya dan teman-teman semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas. Berikut ini akan saya contohkan kembali cara pemukulan bunga aren yang pertama. Dan bunga dalam keadaan seperti ini, seperti kita lihat ini, belum begitu rata merahnya, tapi kita sudah melakukan pemukulan yang pertama. Dikarenakan apa? Dikarenakan supaya cukup jedahnya nanti. Ini isi bunga masih dalam keadaan ungu. Tapi saya sudah melakukan pemukulan yang pertama. Kenapa? Dikarenakan pengerjaan dengan cara saya itu jedahnya cukup terbilang sangat jauh sekali jedahnya. Kalau biasanya pengerjaan cara lain itu yaitu jedahnya ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, tapi pemukulan dengan cara saya ini jedahnya minimal 10 hari sekali. Ini paling singkat 10 hari sekali, bahkan 12 hari atau 15 hari cukup. Ini nanti munggarnya kelihatan, ini munggar sedang, ini kelihatan sekali belum ada bekas pemukulan, baru saya lakukan pembersihan saja. Dan munggar sedang ini nantinya akan saya lakukan pemukulan dengan 3 kali pemukulan saja cukup. Berikut akan saya contohkan dengan detail supaya teman-teman bisa paham nantinya. Untuk yang pertama, kita pukul bagian bawah bongkot ini. Langsung kita lakukan pemukulan. Pemukulan itu tidak perlu kuat, yang penting rata. Sekali lagi saya jelaskan kenapa biasanya teman-teman itu ada yang motong munggar aren itu retak munggarnya, dan ada juga yang tidak tembus dengan pukulannya. Retak itu dikarenakan pemukulan itu kuat dan alat pemukulnya kecil sehingga retak. Tapi kalau alat pemukulnya besar seperti ini, berat, kita tidak perlu mengayun terlalu jauh ayunannya, cukup paling jauh 1 jengkal saja sudah bergetar ini munggarnya. Kelihatan sekali kalau dipukul bunga dan munggarnya bergetar, karena getaran tersebutlah yang membuat munggar tersebut menjadi matang nantinya. Kenapa dia bergetar? Dikarenakan alat pemukulnya berat, sehingga walaupun tidak terlalu jauh pemukul atau tidak terlalu kuat kita mukulnya, munggarnya sudah bergetar. Jadi getaran itu bisa tembus ke dalam munggar sehingga munggar bisa matang sempurna.
Oke teman-teman, kenapa kita selalu membersih di bagian belakang ini atau mempapasnya, supaya kita bisa memukul bagian belakang ini, supaya nanti pas dipotong munggar di bagian belakang ini nantinya tidak mengeluarkan getah yang berwarna coklat dikarenakan tidak kena pukulan. Itulah seharusnya kita mempapas ini supaya bisa kena pukulan di bagian belakang ini dengan cara pemukulannya seperti ini. Nah, yang bagian ini bisa seperti ini, kita mengukulnya bisa juga seperti ini, kayak dipatuk. Oke sahabat petani semuanya, nanti kita jeda 12 hari. Setelah 12 hari nanti saat kita lakukan pemukulan, ini pembungkus sudah berwarna coklat semua ini. Nah, kita bisa melihat nanti di mana yang masih berwarna hijau, berarti yang masih berwarna hijau itu berarti belum kena pukulan. Jadi kita bisa memukul di bagian tersebut dengan agak lama dari bagian-bagian yang lainnya, supaya matangnya nanti mulai dari atas sampai ke bawahnya matang sempurna. Kalau munggar sedang seperti ini, kita cukup melakukan pemukulannya 3 kali pemukulan saja, dan waktu atau durasi pemukulannya itu cukup 10 menit saja cukup. Kalau 15 menit mungkin sudah terlalu lama itu, kecuali munggarnya cukup jumbo. Nah, setelah kita melakukan pemukulan, baru kita langsung melakukan pengayunan. Yang lebih akurat itu pengayunan dilakukan sehabis pemukulan, bukan sebelum pemukulan kita ayun, baru kita pukul, baru kita ayun lagi. Itu adalah sangat kurang efisien menurut pengalaman saya. Yang efisien itu adalah sehabis pemukulan baru kita lakukan pengayunan. Munggar sedang seperti ini tidak cukup banyak-banyak kita melakukan pengayunannya, cukup 50 kali saja. Berarti dengan satu bolak-baliknya itu 25, jadi dihitung secara bolak-balik jadi 50. Itu sudah cukup. Kalau terlalu banyak kita melakukan pengayunan bahkan sampai ratusan, bahkan 300, 200 atau 150, nanti ini munggar kalau dipotong terlalu banyak sekali keluar sagu yang kayak bubur itu nantinya. Kalau itu terlalu banyak keluar sehingga munggar tersebut otomatis akan tertutup oleh sagu tersebut, sehingga air niranya kurang lancar keluarnya. Tapi kalau kita melakukan pengayunan cukup paling banyak 50 atau 75 kali paling banyak, munggar nanti pas pemotongan tidak terlalu banyak keluar sagunya. Keluar sagunya tapi tidak terlalu banyak, sehingga tidak menutupi pori-pori daripada tempat pengirisan. Berikut kita langsung melakukan pengayunan. Pengayunan pertama ini cukup 50 kali saja dengan cara berbolak-balik, jadi hitungannya 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Cukup. Jangan terlalu banyak. Nah, sehabis pengayunan kita lakukan seperti ini. Kita hitung dengan hitungan 25 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 24, 25. Cukup. Oke, semua telah selesai. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan paham cara pemukulan pertama dan langsung melakukan pengayunan. Oke teman-teman semuanya, selamat mencoba. Semoga nantinya bisa berhasil seperti yang diharapkan. Salam dari saya, Anas Lianas.